Halo guys, balik lagi sama gue, Enamanda. Kali ini gue pengen jelasin tentang Hero Vulture. Hero Vulture itu ada dua jenis pemain tipenya. Yang pertama nge-carry, terus yang kedua itu support. Sebenarnya gue belum punya Vulture sih, tapi gue sering pakai hero itu dengan mode trial dan card manual. Nah, jadi kali ini gue pengen tunjukin talent versi gue, talent yang dimana gue bikin sendiri versi semi supportnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen niru itu boleh. Kalau misalkan kalian punya build tersendiri, pakai build tersendiri senyaman kalian lah gitu. Nah sekarang gue pengen tunjukin Hero Vulture. Hero Vulture itu udah gue bilang itu dua pemain tipe kan. Nah yang pertama, talent yang bakal gue ambil adalah Speedy Granite. Kenapa gue ngambil Speedy Granite? Nah itu ada penjelasan tersendiri, ada alasan tersendiri, karena Speedy Granite itu bakalan nyangkut sama talent yang level 6 nya dia gitu. Jadi karena gue nggak sering pakai, itu bakalan kepake cuman jarang-jarang gue sentuh, jarang-jarang gue pakai gitu. Nah sekarang ada dua. Speedy Granite itu nambah attack speed terbangnya itu 30% guys. Nah, kenapa gue pakai itu karena gue bilang tadi ada alasan tersendiri, dan level satunya itu bakalan nyangkut ke level 6 nya dia. Nah, dan ini adalah build semi support versi gue. Kalian juga boleh ngambil yang nomor 2, dapat preset gitu selama 8 detik. Dan itu juga bakal recommended sih sebenarnya kalau misalkan build semi supportnya gitu. Tapi gue nggak nyaranin ngambil yang nomor 3 gitu. Gue sih nggak terlalu jago-jago banget gitu mainnya, karena semi support itu tipe permainannya nggak terlalu barbar, punya badan agak keras dikit tapi bisa nge-backup. Karena Hero Vulture itu adalah hero yang pedes banget, dia hero yang pedes banget, hero yang punya jarak nggak nentu gitu. Jadi kalau misalkan ada hero yang pedes jarak dekat sama jarak menengah itu damage sedang, sedangkan Vulture itu dia hero yang nembak jarak dekatnya pedes, jarak sedangnya pedes, jarak jauhnya pun juga pedes gitu. Nah sekarang nomor 2. Sebenarnya gue main tim sih bakalan record ini. Ini adalah talent yang dimana gue solo. Saran gue kalau misalkan main tim yang level 2 itu ngambil yang nomor 1. Kalau misalkan kalian solo itu ngambil yang nomor 2 atau enggak nomor 3. Itu boleh. Tapi kalau misalkan main tim, kalian harus ngambil yang nomor 1. Sama juga level 3. Nah, karena efek pasif dari Vulture, jika kalian ngekill orang, itu bakalan dapat 15% kecepatan gerak sama kecepatan reload gitu. Terus juga kalau misalkan kalian main nge-team, kalian nge-assist atau disampah sama temen gitu, kalian nge-assist itu efek pasifnya bakal aktif juga. Jadi kalian dapat 15% kecepatan gerak sama 15% kecepatan reload gitu. Nah, makanya gue nggak saranin ngambil nomor 2 sama nomor 3 karena itu buat diri kalian sendiri, bukan buat tim. Di sini gue bakalan nunjukin kalian gimana cara main nge-team gitu. Ngambil talent buat tim. Tapi itu tergantung balik diri kalian masing-masing. Apakah kalian pengen karakter kalian pengen keras di depan gitu, karena ini karakternya bisa nge-carry tim segala macem, dan nggak pengen mati duluan, bisa juga kayak gitu. Nah, terus nomor 3 itu gue nyaranin ngambil nomor 1 dan nggak nyaranin ngambil nomor 2 sih, karena nomor 1 itu bakal ningkatin kecepatan gerak 10% lagi kalau misalkan aktif efek pasif kalian. Sebenarnya ini adalah talent yang dipakai oleh carry atau enggak kalian juga bisa ngambil yang nomor 3 juga gitu. Nah nomor 4 nya kenapa gue ngambil nomor 2, karena gue itu seneng kalau misalkan hero itu larinya kenceng. Itu doang alasannya. Ya gue bikin build itu tersendiri sih sebenarnya, bikin build itu tersendiri gitu.
Nah, kalian kalau misalkan hero carry, kalian misal tipe pemainnya kan gue bilang tadi dua, ada yang suka pakai granat, ada juga yang semi support nggak terlalu jarang pakai granat. Nah kayak contohnya gue bisa lupa kalau misalkan ada skill granat pas depan-depanan gitu, soalnya gue ngandelin aim gue gitu. Meskipun aim gue nggak terlalu bagus, tapi gue percaya dan gue yakin sama aim gue sendiri gitu. Nah terus misalkan kalian tipe pemain carry, kalian harus ngambil nomor 1 atau enggak nomor 3 gitu. Kalau misalkan kalian tipe pemain support, kalian harus ngambil nomor 2. Karena menurut gue kalau misalkan kalian ngambil nomor 1 atau nomor 3, itu badan kalian kayak agak keras aja gitu. Nah sama dengan level 5, talent level 5. Talent level 5 itu gue saranin kalian ngambil nomor 1 atau enggak nomor 2. Jangan ngambil nomor 3, karena nomor 3 itu jelek. Percuma kalian ngambil nomor 3, ngurangin pendengaran musuh sekitar 50%. Tetapi kalian itu musuhnya itu bukan kalian sih, musuhnya itu punya detect gitu. Itu percuma. Jadi kalian harus ngambil nomor 1 atau nomor 2. Kalau misalkan kalian benar-benar carry, talent 4-nya itu level 4 itu ngambil nomor 1, talent yang kelimanya itu ambil nomor 1 juga. Atau enggak bisa juga talent nomor 4-nya itu ngambil nomor 3, talent yang level 5-nya itu ngambil nomor 1. Biar badannya keras, dapat shield. Kenapa gue ngambil nomor 2? Karena gue pengen lari gue tuh kenceng. Nah, sekarang kita ke talent level 6. Nah, di sini gue bakal jelasin kenapa gue ngambil nomor 1. Yang di talent level 1-nya itu gue ngambil nomor 1, dan level 6 itu gue ngambil nomor 2. Karena kalau misalkan gue ngambil nomor 2 itu adalah semi support, gue misalkan nembak granatnya kenain badan gue sendiri, gue dapat shield 40 HP perisai. Sedangkan kalau misalkan gue benar-benar support, gue bakal ngambil yang paling bawah. Nah, jadi kalau misalkan buat kalian benar-benar support, kalian boleh ngambil nomor 2 atau nomor 3. Kalau misalkan kalian hero carry, kalian bisa nomor 1 sama nomor 2. Nah, nomor 3 itu bom asap, Kak. Jadi kalian nembak pakai granat itu bakalan keluar asap gitu. Pas meledak itu asapnya keluar. Jadi kalau misalkan kalian support, ya ngambilnya kayak gitu. Nah, sekarang check it out main ya. Nah, support recommendednya gue second weaponnya, bukan support sih, gue salah ngomong tadi, sorry. Recommendednya gue itu kalau nggak shotgun, DMR. Jangan pistol, karena gue free player. Itu ada waktunya kan 20 hari 15 jam. Nah, jadi ya terpaksa yang kebuka lah gitu. Tapi gue recommended shotgun atau DMR. Ingat ya, shotgun atau DMR. Dan sekarang gue bakal nunjukin cara mainnya gimana. Sebenarnya hero Vulture itu adalah hero yang sangat bagus kalau misalkan kalian bisa munculin potensi maksimalnya dia. Cara kalian beli-beli item bener. Dan gue bakalan tunjukin juga ke kalian cara beli item yang baik dan benar tuh kayak gimana. Versi standar ya, ingat ya, versi standar. Nah, teman-teman gue juga udah pada tahu gue bakalan milih A, gue bakalan turun di sawmill atau istilah border terus translation. Nah, mereka juga bakalan tahu, itu mereka udah tahu banget cara main gue kayak gimana. Nah, sekarang gue udah di kapal. Nah, biasain kalau misalkan kalian lagi keluar dari kapal itu ngambilnya yang di belakang batu dulu. Nah, misalkan contohnya nih, musuhnya pada di kanan kan. Nah, kita ke kiri dulu, ke kiri biar ada space kita gerak gitu. Maksud gue gitu, space kita gerak. Oke, kita ngambil level 1 dulu ya, karena kita udah level 1. Nah, di sini gue bakal cari-cari kill dulu, pundi-pundi rupiah biar gue kaya dah pokoknya dah. Dan kalau kalian berhadapan dengan dokter, itu jangan pernah kalian dikenokin doang tapi nggak di end. Kalau kalian berhadapan dengan dokter, langsung di end pokoknya. Apapun yang terjadi langsung di end. Ini kenapa gue nggak beli item tadi, karena ya lagi fokus, ada banyak musuh di depan gue. Dan kalau misalkan gue main itu gue lah terus mikir-mikir gitu, kayak cari-cari buat
gimana caranya gue nggak ditembak balik gitu. Contohnya gue kayak gitu, kayak reload gue harus cari tempat defense. Cara main FPS itu kayak gitu, kita nggak boleh terlalu open. Wah, nah kalau anda ya pak, bom dulu. Buset, kagak kena. Pedes. Meninggoy. Jadi, nah di sini gue akan ngajarin kalian sih cara beli-beli item tuh kayak gimana. Sebenarnya kita beli item itu dari sepatu, armor, terus helm. Habis itu muzzle. Ingat ya, sepatu, rompi, helm, muzzle. Kalau kita udah dapat level 1, level 1, level 1 semua, itu udah enak banget di early game. Terus juga kalau udah dapat level 1, sepatu, helm, sama armor dan muzzle dapat level 1, kalian upgrade lagi. Upgrade ke level 3-nya. Sepatu level 3, armor level 3, dan juga helm level 3. Kill mercenary dulu lah biar dapat pundi rupiah. Sepatu gue udah max, terus bakalan dapat movement speed agak kencang dikit. Wih, ada orang. Itu kan, udah gue bilang kan, meskipun pelornya itu cuma 26 doang, itu udah pedes banget, sumpah. Di sini gue agak rip aim sih sebenarnya. Tapi yang nggak enaknya ya gitu. Kalau full tour mah gitu nggak enaknya. Kalau jarak jauh kayak nggak enak aja. Oke, di sini gue bakal ngetek sendiri dah. Kayaknya sih. Nah, gue bakalan beli armor lagi. Nah, tuh rompi maksudnya. Armor sama rompi apa bedanya ya, sama aja sih sebenarnya. Nah, terus gue bakalan upgrade helm lagi ke level 3. Nah, baru gue beli tuh kayak perlengkapan senjatanya. Kayak peluru sama speed magazine gitu. Sebenarnya kalau kita upgrade max speed magazine tuh nggak bakalan nambah sih ininya apa senjata kita, kayak contohnya ini pelurunya nggak nambah, tetap 26, tapi ya itu cuma dapat kecepatan reload doang. Oh buset, ada orang bangke. Oke anda pak, tolong deh. Nah, jadi disorder itu mainnya cuma ngetek base. Nah gitu doang, markas kecil kalau udah dikuasai kebuka markas besar gitu. Gitu kalau disorder mainnya. Siapa yang paling banyak ngetek itu bakal MVP, itu doang. Jadi di sini gue bakal nunggu di revive. Aduh sedih banget hidup gue dah. Baru awal-awal ya kan. Emang bener kill banyak sih, tapi tusun pak. Minta revive, bikin malu. Nah itu ada sonar tuh, fungsinya sonar buat ngetahui musuh di mana gitu. Wih, thank you Pak Sugar Daddy. Love you pak, makasih dari pack. Oke, di sini gue bakalan ke train station karena markas kecilnya udah dikuasai gitu. Jadi gue harus markas besar. Naik drone dulu ya kan. Terbang manja. Buset ya. Kayaknya sih ini agak sulit ya. Tapi nggak terlalu sulit banget. Agak sulit doang. Gue bakalan nge-spam infrasonicnya terus gitu, meskipun gue dapet apa enggaknya speed gitu, movement speed gitu masih belum dapat sih sebenarnya. Tapi gue bakalan pencet terus karena udah kebiasaan gue, ada dari dulu gue main udah kayak gitu terus. Emang gue spam terus gitu. Buset, pesta kill mereka kagak acak-acak gue dah. Di sini gue kayak harus benar-benar depan mereka gitu. Gue selalu mencet gitu kalau misalkan ready, tapi gue nggak terbiasa buat mencet yang granat kejutnya. Gue juga bingung sih. Dan nah itu gue lupa ngomong sih, itu kan kayak udah level 3 kan, udah ungu punya gue, udah ungu janda dah pokoknya.
Jadi gue harus upgrade yang punya gue. Bentar. Nah, gini nih caranya nih. Tuh. Kalau misalkan reload harus ada cari pengaman depan kalian dulu. Biar kalian gak di-prehit sama musuh. Tadi musuhnya rip aim sih sebenarnya. Waduh, buset, gue rip aim juga. Ajarnya. Salah pencet. Nah, jadi kayak gue tadi harus ngupgrade peluru dulu. Peluru kayak dari muzzle, peluru, terus speed magazine. Gak masalah sih kalau misalkan kalian bisa langsung beli 2, itu gak masalah sebenarnya. Kayak dari muzzle, terus speed magazine, terus langsung peluru. Tapi misalkan kalian lagi miskin-miskinnya, gue saranin kalian muzzle terus peluru gitu. Ya. Dan gue kayak buset, dibilang full 10 juta. Tolong lah ya. Jadi gue ngupgrade armor yang buat ke level 4 itu kayak terakhir gitu. Wih, ini gue kena. Nah, gue ngambil Sonic Interface nambah 40% biar gue misalkan pencet skill bakalan larinya lama gitu. Loh, salah beli gue. Padahal gue harus ngaktifin mod dulu. Kalau misalkan udah ungu-ungu, gue harus ngaktifin mod dulu biar enak gitu. Karena kalau misalkan futur aktif mod itu tanpa scope udah lurus, kagak ada getar sama sekali. Enak banget ini hero nya. Wih, Pak Pemerkosa mau nge-stay. Sabar Pak. Sabar Pak, sabar. Dadah. Aduh, tolong ya. Gue tadi udah niat ninggalin sih sebenarnya. Niat jahat, tolong. Nah, buat kalau misalkan ada satu squad kayak gini, gue sering kayak agak nakal-nakal dikit. Kayak contohnya di silo kan. Nah, gue bisa pindah ke mine atau ke radar tuh, bisa jalan-jalan ke sana tuh. Kayak buat ngekill gue. Tapi sekarang sih jauh-jauh ngekill gue nggak ada sih sebenarnya. Cuman kayak pengen ngasih tutorial yang benar buat maksimalin cara pakai filter tuh kayak gimana gitu. Versi gua, karena setiap orang itu beda-beda versinya, cara main mereka itu beda-beda. Tapi versi gua kayak gini, gua maksimalin hero nya kayak gini gitu. Nah, kalau si filter ya, kalau udah di sini, kalau kalian ngaktifin yang sonarnya itu, bentar ya, ada musuh pasti ngomong nih gue kena. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah ngaktifin sonarnya, itu bakalan kena satu area misil silo tanpa kalian nambah jarak juga kena semuanya. Itu udah kacau semua dari pas mau masuk gitu. Itu bakalan udah kacau. Ya udah, kita cari pundi-pundi kill. Tapi karena gue belum level 6 sih ya, jadi ya agak susah gitu. Nah, karena itu gue gak make granatnya itu. Kalau biasanya Pak Pemerkosa main, kalau kita udah ditembak dia kayak setengah atau tinggal 1/4 darah kita, dia bakalan pakai granatnya. Kalau gua enggak, emang bener-bener gitu. Kita pancingin scenery guys, kita suruh masuk biar kita tahu musuhnya kalau misalkan masuk pasti ketemu scenery posisinya. Nah, caranya itu adalah cara-cara gua. Pokoknya langsung N aja kalau ketemu dokter. Curang mau main 2 lawan 1. Nah, jadi gitu ya. Kalau misalkan kalian ketemu musuh yang kalian kenokin, depan-depanan. Kenapa nggak goin? Ya ada N. Nah, jadi gitu. Kalau misalkan udah ketemu musuh terus dia kenok, langsung aja di N sebelum di revive di base. Langsung N aja udah. Karena kalau misalkan di revive di base dia masih kenok, itu senjatanya masih kesisa chipsetnya. Jadi kalau misalkan bikin musuh kalian miskin, kalau misalkan dia kaya nih, terus dia kenok, langsung N aja udah. Miskin dia habis itu. Ya kalau udah kayak gini musuhnya udah miskin rata-rata miskin, ya kita udah auto menang sih sebenarnya. Udah kayak 80% lebih gitu kan, apalagi 90 gitu. Udah auto menang sih, tapi jangan pernah remehin musuh.
Karena 90% kita itu belum tentu kita bakal menang. Ingat ya, jangan remehin musuh gitu. Wih, udah mau di end dong oleh Pak Sugar Daddy. Nah, tembak Pak. Ya emang sih kalau misalkan hero full tour, kalau misalkan di support sama detek itu enak banget. Apalagi detek yang bisa ngebagi sonarnya dia. Boy, enak banget dah, sumpah dah. Itu kita tinggal beres-beres doang. Nah, udah level 6 nih. Ambil yang nomor 2 ya. Ambil nomor 2. Karena kita semi support. Nah, ntar gue bakalan tunjukin dah kenapa. Tuh, coba lihat. Ada darah oranye kan. Nah, itu buat nambah darah sedikit sih sebenarnya, 40 HP mah kecil gitu. Tapi itu sangat berguna gitu. Sangat-sangat berguna. Pokoknya itu sangat berguna. Ya udahlah, udah kayak gini kan, udah sepi juga. Ya udah diambil. Tembak Pak. Keluar bebek. Enak aja dah. Nah, sekian dulu tutorial dari gua, cara main gua kayak gitu. Nah, dan semua orang tuh beda-beda cara mainnya. Dan kayaknya gua nggak MVP sih. Gue MVP dong. Ya udah ya. Aduh, tolong. Nah, ini adalah squad HED. Gitu. Thank you guys. Bye bye. Wajar sih, gua MVP sih karena gua udah kill paling banyak. Nah, bye bye.